3 tidak berlebihan. Feng Tianxing terlalu mudah menemukan kekurangan dalam kehampaan. Void bukanlah dewa. Mereka pasti memiliki kelemahan dan kelemahan mereka sendiri. Yang dia butuhkan hanyalah sekutu ini untuk menunda cukup waktu. Bagaimanapun, menyelesaikan kekosongan perlu diselesaikan satu persatu. Inilah nilai keberadaan pasukan sekutu. Mereka dapat membeli cukup waktu untuk Feng Tianxing. Di permukaan, Feng Tianxing berada di puncak alam pemecah tubuh. Tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh lebih dari itu. Karena dia memiliki banyak pengalaman tempur yang tidak dimiliki orang lain sekarang, dan kesempatan yang diberikan oleh Kaisar Iblis untuk memahami semua jalan di dunia, ditambah dengan fakta bahwa Kaisar Iblis secara aktif memusnahkan kesadarannya dan membiarkan Feng Tianxing menelannya. Jadi semua jenis akumulasi di bawah ini, sekarang ada Feng Tianxing yang dapat dengan mudah menghadapi musuh. Melihat iblis-iblis ini meratapi kekuatan Feng Tianxing dan merasa bahwa dia dapat menghadapi kehampaan sendirian dengan peluang menang 70%, Feng Tianxing hanya tersenyum ringan. Dia tidak bermaksud membeberkan masalah ini, apalagi menjelaskannya. Kekuatannya saat ini secara alami sebanyak yang dia bisa pertahankan. Void masih mengawasi di luar. Mereka masih menggunakan cara mereka untuk memperluas informasi. Saya menyembunyikan kekuatan saya dari iblis-iblis ini, yang setara dengan menyembunyikan kekuatan saya dari kehampaan. Dan kekuatan yang diungkapkan oleh Feng Tianxing berada di atas Laksamana dan penguasa kota utama, tetapi di bawah keluarga iblis kuno. Langkah selanjutnya untuk membersihkan kekosongan tidak tergantung padanya. Paling banyak itu adalah pertarungan kecil. Tapi langkah selanjutnya adalah Feng Tianxing harus menghadapi kehampaan sendirian. Bahkan sangat mungkin itu adalah kumpulan rongga yang ada pada saat itu. Namun, Feng Tianxing juga percaya bahwa kekuatan keluarga kuno yang diturunkan oleh iblis-iblis ini bukanlah pemborosan. Mereka setidaknya dapat mencapai beberapa kerusakan yang tidak dapat diubah pada kehampaan, terutama pada kesadaran utama. Selama kesadaran kehampaan yang kuat dihapuskan dan kesadaran kehampaan yang tersisa bersatu, kekuatan asli dari kehampaan tidak dapat dipulihkan. Cara keberadaan kehampaan membatasi mereka, dan mereka tidak dapat belajar langsung dari tingkat kehampaan yang lebih tinggi. Mereka perlu menjelajah sendiri secara bertahap. Pemahaman tentang kehampaan telah membentuk strategi Feng Tianxing saat ini melawan kehampaan. Feng Tianxing kembali ke rumah Laksamana. Setelah mengetahui bagaimana Jiang memimpin pasukan untuk pergi, Feng Tianxing pertama-tama memberi Sedu hadiah penuh, dan secara resmi menunjuk Sedu sebagai pengurus rumah tangganya di rumah Laksamana. Dia dipisahkan dari pusat kekuatan rumah Laksamana, tetapi yang dia peroleh adalah kekuatan yang lebih besar. Terima kasih luar biasa. Sebagai hadiah tambahan, Feng Tianxing memberi Sedu ramuan 1 tahun untuk kultivasi untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, dia adalah pengurus rumah tangganya sendiri, jadi tidak masalah jika dia masih dalam tahap awal tubuh yang utuh. Setelah memindahkan Sedu, mata Feng Tianxing menyapu setan-setan ini, dan dia sudah membuat rencana di dalam hatinya. Hal berikutnya tentang rumah Laksamana akan diserahkan kepada Dan. Setelah Dan meninggalkan bea cukai, dia akan mengambil alih. Selama periode ini, saya ingin Anda mengobrol dengan Dando tentang masalah manajemen. Du yang luar biasa buru-buru setuju. Untuk ras iblis, bisa menjadi pengurus yang kuat adalah pengakuan atas kesetiaannya. Lagi pula, ketika Feng Tianxing tidak ada, apa yang dia katakan memiliki bobot yang sama dengan Feng Tianxing. Adapun Dan mengambil alih rumah gubernur, itu adalah penjelasan Feng Tianxing kepada Kedo. Seperti yang dikatakan Kedo, pasukan keluarga mereka membutuhkan cara untuk menghubunginya, dan Feng Tianxing juga membutuhkan saluran untuk mendapatkan informasi mereka. Bagaimanapun, di rumah Laksamana hari ini, ada preseden untuk segala sesuatu yang besar dan kecil, dan tidak akan ada masalah jika Dan mengambil alih. Ditambah dengan fakta bahwa Sedu dipromosikan dari posisi ini, ada harapan bagi keluarga Dan Kedo. Ini tidak seperti membiarkan Dan menganggur. Feng Tianxing tidak berbicara sampai dia tenang. Dia Yeming telah tampil sangat baik di sana baru-baru ini, dan saya akan menyerahkan 100.000 setan kepadanya nanti. Selain itu, untuk pria Jiang itu, sudah waktunya bagi saya untuk menghadiahinya, dan dia bahkan tidak akan kehilangan muka memberikannya kepada saya. Tanda tanya. Begitu kata-kata itu jatuh, Jiang menguap dan berjalan ke rumah Laksamana dengan ekspresi tanpa cinta di wajahnya. Tianxing, jangan atur peluang dan latihan apapun untukku. Aku tidak membutuhkannya. Aku hanya ingin bebas dan mudah. Ketika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan menjadi yang teratas. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setan dari kota utama adalah milikmu untuk dilatih. Mulai sekarang, mereka akan menjadi pasukanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Setelah memikirkannya, hal yang paling penting bagiku bukanlah berapa banyak orang yang aku miliki di permukaan. Tetapi saya butuh sesuatu dan saya tidak punya apa-apa relevan. Tetapi itu milik tim saya. Void mengawasi di luar. Sejauh ini hanya serangan putaran pertama terhadap iblis. Tujuannya adalah untuk membasmi iblis tingkat tinggi. Serangan putaran kedua adalah kekuatan utama dan keluarga iblis.
Tujuannya dari putaran ketiga menyerang kami setan-setan yang sudah berdiri. Jadi, kamu seharusnya mengerti maksudku. Dan, setelah pertarungan ini, pendapat ayahmu tentangmu sedikit berubah, kan? Jiang langsung duduk di tanah, menunjuk ke kejauhan dan mengeluh. Aku benar-benar tidak menyangka akan membawa 200.000 setan bersamaku, menghancurkan mereka, dan boneka kehampaan ada di dekatnya. Dan aku bahkan tidak menyentuh kehampaan itu sendiri. Aku akan mewarisi bisnis keluarga kali ini. TSK, 2 kota, sangat lusuh. Mereka juga merekomendasikan gadis iblis kepadaku sepanjang hari, dan bertanya padaku bagaimana menangani urusan di kota dari pagi hingga malam. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana masalah sesederhana itu bisa dibuat begitu rumit oleh mereka. Sialan, aku sangat marah. Apa yang baru saja kamu katakan tentang Tianxing itu? Pimpin pasukan di sini, kan? Aku tidak banyak bertanya. Kirim saja ayah dan ibuku yang fana, dan jangan ganggu aku. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Jiang ini benar-benar tidak bisa diremehkan, dan ayahnya serta dia berada di jalur yang sama dan tidak ingin menjadi direktur. Baris, sebelum dia selesai berbicara, seorang tentara Mozu tiba-tiba masuk untuk melapor. Orang tua Tuan Jiang meminta untuk menemuinya di luar rumah Laksamana. Jiang Cheng bangkit, dan menyelinap pergi dari pintu belakang. Tidak lupa memberi nasihat kepada Feng Tianxing sebelum pergi. Ingatlah untuk membantuku memblokir mereka. Kalau tidak aku tidak akan diganggu untuk memimpin pasukanmu. Sambil terkekeh, Feng Tianxing membiarkan orang tua Jiang masuk. Tidak lama kemudian, 2 iblis muncul di rumah Laksamana. Semuanya mengenakan pakaian mewah. Pertama kali mereka melihat Feng Tianxing, kedua iblis itu dengan cepat memberi hormat. Jiang Sang, ini ayah Jiang, dan ini istriku. Aku di sini untuk bertemu Laksamana Feng. Feng Tianxing setuju sambil tersenyum. Aku sudah mendengar Jiang menyebut kalian berdua berkali-kali, dan aku sudah lama ingin berkunjung. Tetapi ada banyak perang di sini, dan aku tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Aku harap kedua tetua akan memaafkan dosa mereka, menghabiskan waktu mewah, dan memberimu 2 kursi. Du yang luar biasa pergi sebagai tanggapan. Jiang Sang mengedipkan mata pada istrinya, duduk dengan mantap, dan kemudian berbicara. Aku datang ke sini hari ini untuk melihat Gouzi. Dan kedua, aku ingin melihat berapa banyak ras manusia yang berada di bawah komando Laksamana Feng. Dan untuk melihat apakah Laksamana Feng adalah ortodoks dari ras iblisku.